Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murajisu dengan NIM 4212201058 dari Mekatronika 4B Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial pneumatik untuk gerakan A+, A-, B-, B+. Video ini dibuat sebagai pemenuhan kuis mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Baiklah, langsung saja kita buat di aplikasinya. Sebelum kita membuat pergerakannya itu, kita buat dulu terlebih dahulu prosedurnya. Karena kita di sini menggunakan teknik kasket, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bagi pergerakan-pergerakan yang ada di A+, A-, B-, B+ ini ke dalam masing-masing kelompok, dimana A+, A- ini tidak boleh berada dalam satu kelompok. Jadi kita pisah A- dan B+, A- dan B- itu bisa satu kelompok, tetapi harus kita pisah karena di sini ada B- dan B+, tidak boleh satu kelompok. Selanjutnya kita beri nama setiap kelompoknya ini. Kelompok yang pertama itu adalah S1, ini adalah S2, dan ini adalah S3. Kita beri tanda panah atas, yaitu untuk menghubungkan setiap pergerakan dalam kelompok. Karena ekornya ini bernilai minus, berarti di sini A 0. Kemudian kita beri tanda panah bawah untuk menghubungkan tiap kelompok. Kita hubungkan dari S1 ke S2, karena ini plus berarti sini A1. Kemudian ini menjadi ini to S2. Kemudian ini ekornya negatif, sehingga di sini adalah B0. Nah, yang ini dari S2 ke S3 berarti itu S3 yang B0 ini. Selanjutnya dari B+ ke A+. Ini merupakan to S1. Merupakan B ini kan positif, sehingga B1 ditambah, karena kita mau menyalakan sistem dengan tombol, berarti B1 plus BB. Oke, kita sudah menyelesaikan prosedurnya ini. Ini bisa kita jadikan acuan untuk membuat rangkaian di FluidSim-nya. Kita masuk ke FluidSim, kita new, kemudian kita pilih double acting. Acting labelnya kita pilih A0, E00, kemudian A1 100. Ini kita jadikan silinder A, kemudian kita ambil kompresor, katup 5/2, aktuasinya angin. Setelah itu kita pilih one way flow control, kita rotate, kemudian kita pilih di sini 35. Kita copy paste, kita hubungkan ini keempat dan ini kedua. Kemudian kompresor ke 1, 5 dan 3 pembuangan, kita hubungkan ke silencer. Ini kita beri label A+, A-. Ini untuk silinder A. Kita buat untuk silinder B, kita cukup copy saja, copy paste, letak di sini. Kita ganti jadi di sininya B0, B1. Labelnya di sini B+, B-. Oke. Yang kita ketahui di sini ada S1, S2 dan S3.
Ini berarti bahwa terdapat 3 supply. Kita buat supply-nya dengan cara kita ambil salah satu komponen. Di sini kita ambil 5, kita ambil 3/2. Kita buat kayak gini. Kita hapus dan hapus. Ini kita geser ke sini, kemudian kita copy, paste. Kita taruh di sini, kita paste lagi. Kemudian kita beri dia itu teks. Ini kita dempetin lagi aja, kayaknya nggak masalah. Kita beri nama S1, S2, dan S3. Oke. Kita mulai dari sini. A+ itu mendapatkan supply S1. Kita cari A+, ini A+, kita hubungkan dia ke S1. Setelah itu A+ maju, pistonnya sampai mengenai A1, dia akan memundurkan kembali si A sehingga A-. Karena di sini dia berbeda kelompok, maka kita membutuhkan 5/2 lagi. 5/2 yang ini, tapi kita copy saja. Ini labelnya kita hapus. Kemudian kita lihat lagi di sini A+ maju sampai pistonnya mengenai A1. Berarti kita membutuhkan yang namanya limit switch. Kita limit switch. Kita pilih yang ini, Dian spring return. Oke. Ini kita pilih silencer. Dari S1 masuk ke A1. Ini A1 ya. Oke, dari S1 masuk ke A1. Kemudian dia akan masuk ke sini, akan mendorong si 5/2 ke kanan, maaf ke kiri, sehingga angin nanti akan ke S2, itu S2. Oke, S2 akan memundurkan A, sehingga dari S2 ini akan ke A-. Selanjutnya A- mundur sampai pistonnya mengenai A0. A0 ini nantinya akan memundurkan B, sehingga kita butuh limit switch lagi. A0 dia akan memundurkan B, kita taruh di B- A0. Ini B-, kehubungkan ke A0. Dia butuh supply S2 sama seperti ini. Setelah itu B akan mundur sampai mengenai B0. B0 ini akan memajukan si B. Oke, tetapi dia berbeda kelompok lagi-lagi, sehingga memerlukan 5/2, 1 lagi. Kita copy paste di sini. Kita copy. Oops. Nah, di sini labelnya kita bikin B0. Dari S2 masuk ke B0. Di sini S2 masuk ke B0. Kemudian dia akan masuk ke 5/2 yang ini. Setelah itu dia otomatis akan menggeser 5/2 ini ke kiri. Di sini ada kompresor angin. Angin bisa lewat dari 1 ke 2. Kemudian dia akan ke S3, tuh S3, sehingga di sini kita kirim dia ke S3. S3 inilah yang akan membuat B maju. B+ ke S3. Oke. B akan maju sampai dia mengenai B1. Kemudian ditambah PB. Kita bikin sini limit switch lagi.
B1, kemudian ditambah dengan tombol yang ini nih. Kemudian dari S3 masuk ke B1 plus PB. S3 ini masuk ke PB, kemudian masuk ke B1. Kemudian dari B1 dia akan menggeser 5/2 ini ke kanan, sehingga angin dapat lewat dari 1 ke 4. 4 akan masuk ke sini. Begitu. Kita mau nanti anginnya itu dalam keadaan awal itu bisa lewat dari 1 ke 4, sehingga anginnya ini dapat masuk ke S1. Sehingga ini, agar dia mendorong ke kanan dalam posisi awal, maka ini kita buat S3. Mengapa S3? Karena di sini posisi awalnya seperti ini. Angin dapat lewat 1 ke 2 masuk ke sini. Kemudian anginnya masuk ke sini, sehingga posisi awal katup 5/2 ini itu sudah di kanan. Terakhir kita beri label di sini tuh S1, kemudian H, tuh S2, sini tuh S3. Oke, kita sudah menyelesaikannya. Coba kita tes di sini. Kita lihat bahwa posisi awalnya itu B sudah maju. Kita coba gerakannya apakah sesuai. A plus A minus B minus B plus. Oke, sesuai. A plus A minus B minus B plus. A plus A minus B minus B plus. A plus A minus B minus B plus. Kita coba tekan tangan. A plus A minus B minus B plus. Oke. Kita lihat di sini posisi defaultnya itu posisi awalnya. Nih kan. Dia anginnya bisa lewat dari 1 ke 2, kemudian ke S3. Nah, posisi defaultnya ini sudah menekan 5/2 ini ke kanan, sehingga kapanpun kita menekan PB, maka dia akan menekan 5/2 ini ke kanan, sehingga siklus pun akan dimulai. Itu dia. Baik, sekian video tutorial pneumatik untuk gerakan A plus A minus B minus B plus. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.